Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Para sahabat penonton yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, dan mendapatkan keberkahan serta kesuksesan di dunia dan akhirat. Pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang karakter golok yang bisa kita gunakan untuk sembelih hewan. Apakah sembelih ayam ataupun sembelih sapi untuk korban. Untuk mengenal karakter golok atau pisau seperti apa yang bisa kita gunakan, di hadapan saya ada senjata golok atau pisau dan kampak. Ini karena sebentar lagi hari raya Kurban akan tiba, jadi kita membahas tentang mengenal karakter golok yang kita gunakan untuk sembelih. Di hadapan saya ada 4 pisau atau golok. Ini yang pertama, panjang bilah 45 cm. Ini yang kedua, panjang bilahnya 32 cm, yang tajamnya sekitar 30 cm. Kalau yang ini, yang pendek, 23 atau 25 cm. Yang terakhir, ini belati 19 cm. Pertanyaannya, apakah 4 bilah pisau atau golok ini bisa dijadikan untuk alat sembelih? Jawaban kita apa kira-kira? Bisa. Bisa saja, semuanya bisa kita gunakan untuk menyembelih. Berdasarkan keumuman hadis Nabi, ma anharad damu wa dzukira smullahi alaihi fakulu. Apapun yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyembelih, fakulu, maka makanlah. Malam yakun sinan au zufran, kecuali gigi termasuk tulang dan kuku. Nah, berarti apa aja yang bisa mengalirkan darah itu bisa kita jadikan alat untuk sembelih. Namun, apakah itu bisa kita pakai untuk menyembelih? Bisa. Namun perlu kita ketahui bahwasanya kita dianjurkan untuk menyembelih itu dengan senjata yang setajam-tajamnya. Nah, ini kuncinya, yaitu golok yang tajam. Goloknya mesti tajam. Bagaimana cara mengetesnya? Bisa dengan kita letakkan di kuku sehingga tidak
jatuh dan ini nempel di kuku. Nah, itu hanya sebahagian bisa kita tes. Tapi untuk mengetes ketajaman yang sempurna itu bisa melalui tisu, bisa melalui kertas. Nah, sebagaimana yang sudah kita contohkan ketika mengetes hasil asahan mandau, hasil asahan belati ataupun pisau. Kita bisa gunakan kertas. Nah, kertas seperti ini untuk mengetes ketajaman golok yang akan kita gunakan menyembelih hewan korban ataupun hewan yang lainnya yang halal. Golok yang seperti ini yang bisa kita gunakan untuk sembelih. Apakah harus panjang? Apakah harus pendek? Tidak jadi masalah. Mau yang panjang, mau yang pendek, silahkan. Yang penting karakter golok sembelih adalah yang tajam. Itu saja. Kemudian apakah kampak ini juga bisa dijadikan alat sembelih? Bisa. Kalau ayam langsung plek, putus, makruh hukumnya. Makruh saja. Cuma yang jelas dari 4 bilah ini saya menggunakan secara khusus. Kalau ini khusus untuk sembelih dan ini pun khusus untuk sembelih. Sementara karakter yang ini untuk cacah tulang. Kenapa? Karena tebal. Bilahnya tebal dan matanya pun tebal. Dan cara mengasahnya pun ini berbeda dengan yang karakter golok sembelih. Begitu juga dengan belati ini khusus saya gunakan untuk menyembelih ayam. Khusus menyembelih untuk ayam ya. Nah, ini khusus. Nah, oleh karena itu bagi yang ingin atau memiliki golok mesti mengetahui karakter goloknya seperti apa. Bentuknya seperti apa? Masalah bentuknya sebetulnya golok tebas bisa saja kita gunakan untuk menyembelih. Tetapi untuk sembelihan khusus jangan digunakan yang lain. Kenapa? Karena akan berpengaruh kepada kualitas daging yang dihasilkan dari sembelihan menggunakan alat golok ataupun pisau yang sembarangan. Itu saja. Jadi yang jelas karakter golok yang kita gunakan atau pisau yang kita gunakan adalah mau yang panjang kek, mau yang pendek kek, bahkan ada yang sampai 15 cm bisa digunakan untuk sembelih. Asal yaitu dengan yang setajam-tajamnya. Nah, itu saja. Karena apabila tidak tajam, maka yang terjadi adalah seperti kita menggergaji. Ini yang sering kita saksikan, ini yang sering kita temukan ketika di kampung-kampung yang tidak mengenal karakter golok untuk sembelih itu seperti apa. Dan barangkali mereka tidak mengetahui bagaimana cara mengetes ketajaman golok itu sendiri. Sehingga mereka merasa dipegang-pegang, merasa oh ini sudah tajam, padahal belum. Nah, ketika melakukan penyembelihan yang terjadi seolah-olah kita menyiksa hewan yang akan kita sembelih. Karena saking lamanya golok itu menempel di leher enggak putus. Nah, oleh karena itu harus kita perhatikan bagi yang pemula barangkali yang baru ditunjuk untuk menyembelih, pastikan bahwa golok yang kita miliki adalah golok yang sudah teruji ketajamannya. Nah, kemudian saya sarankan bagi yang ingin menyembelih, yang mungkin ditunjuk untuk menyembelih harus punya golok sendiri. Karena dengan mempunyai golok sendiri akan bisa memastikan ketajamannya seperti apa.
Ada orang yang menyembelih tanpa membawa alat, hanya mengharapkan alat dari panitia atau alat sembelih, pisau sembelih, golok sembelih dari orang lain. Mau menyembelih baru mengasah. Nah, ini diupayakan jangan sampai seperti itu. Siapa tahu golok yang diasah karena sudah digunakan untuk tebas-tebas ini, tebas itu, sehingga banyak rumpangnya baru diasah. Oh, jangan sampai menggunakan golok yang seperti itu. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kepada juru sembelih, baik yang sudah lama tetapi belum tahu cara mengetes ketajaman golok itu sendiri, sehingga mudah-mudahan ke depannya di tempat kita ini, khususnya Kalimantan ataupun Hulu Sungai Utara, Amuntai, betul-betul memperhatikan bagaimana penyembelihan yang syar'i, setajam-tajam golok dan secepat-cepatnya sembelihan. Kalau perlu satu kali tarik itu sudah selesai, atau dengan menggunakan teknik dorong, satu kali dorong sudah selesai. Jangan sampai seperti gergaji. Bolehkah? Boleh saja, tapi terkesannya kita menyiksa hewan. Asalkan tadi syarat terputusnya dua saluran makan dan saluran pernapasan. Yang kiri kanan urut nadi itu sunat saja dipotong. Asalkan dua itu terpotong, walaupun dengan gergaji seperti menggergaji karena goloknya tumpul, masih halal, tetapi jatuh hukum kepada makruh. Begitu juga dengan sembelih ayam, karena pengen cepat langsung plak pakai kampak, boleh, tetapi makruh karena langsung putus, seolah-olah nggak punya rasa kasih sayang terhadap binatang yang kita sembelih. Jadi kesimpulannya, apapun bentuk goloknya, mau yang tebas tapi kita khususkan untuk sembelih, silahkan. Yang jelas, mau yang panjang, mau yang pendek, karakter golok yang mesti kita gunakan adalah setajam-tajam golok. Demikian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.